Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat Selamat siang. siang. Ya, Oke, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Halo, apa kabar Bapak Ibu? Bahagia sekali kami bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu pada acara webinar hari ini, hari Senin, tanggal 27 Oktober 2025. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan berkat di berbagai hal. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dalam acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada PT Total System yang telah menyediakan ruang sehingga acara webinar pada hari ini bisa terselenggara dengan baik. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu mohon izin perkenalkan saya Heni Novianti dari PT Total System. Pada acara webinar siang hari ini, saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu Bapak Ibu peserta webinar dalam mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Materi webinar pada siang hari ini yang akan dipresentasikan adalah jebakan zona nyaman. Kenapa karyawan pintar Anda berhenti berinovasi dan bagaimana mengatasinya? Mari kita temukan jawabannya bersama-sama dalam diskusi hari ini. Baiklah, jikalau begitu, Bapak Ibu, pada webinar siang hari ini, kita akan berdiskusi dengan Bapak Fajar Setiadi sebagai narasumber. Saat ini beliau bertugas sebagai Chief of Development Officer di PT Total System. Langsung saja ya Bapak Ibu, mari kita sambut kepada Bapak Fajar Setiadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Bapak. terima kasih Bu ini. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung. Salam sehat untuk kita semuanya. Ah, webinar siang hari ini kita akan bahas sesuatu yang cukup unik untuk dibahas. Kayak lagu nih, zona nyaman. Jadi jebakan zona nyaman. Kita akan bahas beberapa hal terkait dengan apa namanya resiko, terus penanganannya kalau kita terjadi zona nyaman di karyawan sehingga ini nggak cuma skopnya di karyawan ya sorry. Kita bisa perlebar skopnya. Jadi untuk tim leader juga bisa, untuk para para calon tim leader atau tim member untuk sebagai apa namanya sebagai untuk pembelajaran lah ya. Seperti itu. Eh, Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu. Oke. Eh, Jebakan zona nyaman. Kenapa karyawan atau tim member atau eh, tim kita yang tadinya pintar berhenti berinovasi dan bagaimana mengatasinya? Jebakan zona nyaman. Kadang-kadang kita sebagai leader, sebagai business owner, itu bertanya-tanya, apakah sama tim yang mengalami burnout itu dengan tim yang mengalami eh, dia terjebak di zona nyaman. Simptomnya mirip. Simptomnya biasanya mereka sama-sama kehilangan semangat kerja, kehilangan ide, kehilangan api. Kurang lebih sama simptomnya. Tapi untuk menyelesaikannya jelas sangat berbeda karena ini terlahir dari isu yang berbeda, terlahir dari akar masalah yang berbeda. Jadi burnout dengan terjebak zona nyaman itu beda. Burnout biasanya dia karena tekanan yang terlalu besar sehingga dia tertekan, stres, akhirnya tidak bisa mikir, tidak bisa apa namanya kerja dengan baik.
Sedangkan kalau terjebak zona nyaman, justru dia karena kekurangan stresor, kekurangan tekanan. Jadi kalau kita bisa bandingkan, oke, karyawan burnout adalah orang yang kelelahan secara emosional dan fisik karena tekanan kerja yang berlebih, terus-menerus tanpa pemulihan. Jadi kalau bermasalah dengan burnout, kasih aja liburan, bisa jadi dia sudah pulih lagi. Bisa jadi dia sudah bisa bekerja dengan baik lagi. Ciri-cirinya orang yang kena burnout biasanya merasa lelah terus-menerus, bahkan setelah istirahat, kehilangan motivasi sama dengan yang terjebak di zona nyaman, lalu produktivitasnya pasti turun karena mental capek dan emosionalnya mudah terganggu, mudah marah, sensi, segala macam. Nah, untuk perbandingannya, perbedaannya adalah ada di beberapa aspek burnout dan terjebak zona nyaman. Ini bukan terjebak nostalgia ya, terjebak zona nyaman. Terjebak zona nyaman dia penyebabnya karena stresornya kurang, terlalu sedikit tantangan. Dan ada beberapa penyebab lainnya, nanti akan kita bahas. Sedangkan burnout terlalu banyak tekanan, dia over pressure, kondisi emosi, lelah dan frustasi, sedangkan yang terjebak zona nyaman biasanya orangnya tenang, tenang tapi bosan. Jadi kalau di tempat kerja eh, datang berangkat tanpa tujuan, biasanya berangkat hari ini gue mau ngapain ya, itu nggak ada gambaran. Nah, ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kita harus mulai worry ini. Lalu produktivitas kurang lebih sama, turun atau stagnan, terjebak zona nyaman akan cenderung melakukan hal yang sama-sama aja. Nah, ini beresiko karena sesuatu yang stagnan, kalau kita lihat market, kita lihat situasi teknologi, segala macam, kondisi environment kita berkembang. Nah, kalau kita punya tim yang stagnan, ya siap-siap yang lainnya sudah maju ke depan jauh, kita masih ada di lokasi yang sama, jalan di tempat. Lalu resiko utamanya kalau burnout biasanya resign, kalau terjebak di zona nyaman, dia akan stay, cenderung stay. Dia nggak punya alasan salah, dia merasa dia tidak melakukan kesalahan apapun, tidak bisa katakanlah kita evaluasi, tapi tidak berkembang, stagnan. Ini yang berbahaya. Jadi di business owner beresiko, di tim leader beresiko, di timnya yang terjebak zona nyaman juga beresiko karena dia tidak bisa mengembangkan dirinya, tidak bisa mengembangkan apa yang dia lakukan. Otomatis tidak bisa mengembangkan hasil apa yang dia lakukan. Solusinya, kalau burnout, solusinya istirahat, dukungan, rebalancing, penyesuaian stresor dengan kemampuannya dia, dengan apa yang dia punya itu perlu dipertimbangkan kembali. Sedangkan untuk case terjebak zona nyaman, kita akan bahas lebih detail selanjutnya. Zona nyaman di dunia kerja pertama kali tahun 2009 itu diperkenalkan oleh Alasdair White. Itu adalah keadaan di mana segalanya terasa akrab, mudah, sehingga Anda tidak mengalami banyak stres. Jadi everything is under control. Nah, ada beberapa statement saya ingat dari Mario Andretti, when everything seems under control, you are not fast enough. Jadi kita nggak berkembang, kita nggak kenceng. Kalau semuanya under control, semuanya ya sesuai alurnya aja, nggak ada perkembangan, semuanya stagnan. Ini sangat berbahaya. Nah, mungkin ini bisa dipakai untuk evaluasi di awal. Coba pertimbangkan, adakah checklist ini di tim Bapak Ibu, di organisasi Bapak Ibu sekalian,
industri perusahaan Bapak Ibu sekalian terjadi. Ada 5 checklist yang paling umum. Kalau sudah tidak ada ide baru, nggak ada bahasan-bahasan yang berkembang, rapat sepi, jadi rapat yang ngomong cuma satu dua orang aja, atau bahkan Bapak Ibu sendiri yang menjadi business owner yang ngomong aja, dari tim nggak ada feedback. Orang pintar jadi eksekutor, bukan inovator, ini sangat berbahaya karena organisasi jadi kehilangan otak. Lalu turnover rendah, tapi energi rendah. Ini sering terjadi. Turnovernya rendah, tapi nggak ada energi. Seolah-olah, ya udah, saya sudah ada di sini, saya nyaman, yang saya lakukan sudah cukup untuk perusahaan, tidak ada pressure lagi, ya stay. Perusahaan stay, karyawan juga stay. Lalu feedback tidak mengalir dua arah. Jadi fatalnya lagi, bukan lagi feedback tidak mengalir dua arah, tapi feedback tidak ada sama sekali, itu lebih parah lagi. Jadi komunikasinya lebih ke arah seperti perintah saja. Dari atas ada perintah, bawah cuman ya, ada, oke, baik saya jalankan. Tapi tidak ada ide, tidak ada gagasan bagaimana saya melakukan hal ini jadi lebih baik, atau sanggahan, atau mungkin ada ide lain. Jadi tidak akan muncul ketika tim Bapak Ibu sekalian sudah terjebak di zona nyaman. Nah, memang umumnya orang-orang yang terjebak zona nyaman saat ini umumnya memang eh, Bapak Ibu yang punya tim baby boomers, sangat umum sekali. Karena memang kalau dipikir-pikir, orang sudah bekerja, sudah ada di lokasi yang aman, anaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan segala macam sudah lulus kuliah, lulus sekolah. Jadi yang penting tetap bekerja, yang penting tetap ada di industri itu, harus tetap ada di organisasi itu, tapi tidak memikirkan bagaimana harus berkembang lagi, kebutuhannya sudah eh, tidak lapar lagi terhadap ide-ide baru, ya akan ada di situlah tim kita. Apa penyebabnya karyawan tim ada di zona nyaman? Secara garis besar, jebakan zona nyaman ini timbul dari dua faktor. Faktor pertama adalah internal si team member, kita sebutnya psikologis personal, lalu ada dari faktor organisasi. Kedua faktor ini bisa kita kelola sebagai business owner, sebagai manajemen, ini bisa dikelola. Semuanya, meskipun psikologis personal, nanti arahnya tetap ujung-ujungnya, jika ini terjadi, itu adalah dosanya organisasi. Makanya kita bahas bersama-sama supaya mari tim kita ini, tim Bapak Ibu terhindar dari jebakan zona nyaman. Jebakan yang pertama dari personalnya, dari internal tim member, biasanya tim sudah merasa sudah sampai. Tim sudah merasa sampai. Jadi dia sudah tidak lagi punya goals yang dia kejar. Ini sangat berbahaya. Jadi eh, dia merasa sudah ada di lokasi yang mungkin targetnya dia seperti itu. Dia sudah tidak ada kebutuhan untuk naik tingkat lagi. Dia merasa, ah, ngapain sih pusing-pusing lagi. Nah, ini merasa sudah sampai, ini cukup berbahaya. Ini adalah faktor dari internal si team member, internal karyawan. Cuman bisa kita kelola, kita bisa antisipasi di depan. Biasanya dari kami, misalkan ada hiring, ada apa namanya rekrutmen,
Sejak awal kita gali, ini orang punya apa namanya rencana jangka panjang atau tidak. Kalau orangnya sudah ditanyain seperti apa kamu 5 tahun ke depan, dia sudah bingung, bisa jadi tahun depan dia sudah mengalami ada di zona nyaman. Seperti apa 10 tahun ke depan, seperti apa 15 tahun ke depan. Jadi orang itu punya apa namanya punya ekspektasi terhadap dirinya itu berkembang. Tapi kalau katakanlah seperti apa diri Anda 1 2 tahun ke depan sudah tidak bisa jawab, orang ini lebih beresiko terjebak zona nyaman. Lalu takut terlihat gagal. Nah, biasanya ini hubungannya dengan fear of losing reputation. Jadi ketika dia gagal melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang biasa dilakukan, yang common, dia merasa, waduh nanti saya kelihatan reputasi saya jelek. Saya melakukan sesuatu, ide dijalankan ternyata idenya nggak oke, ternyata idenya gagal, ternyata idenya malah merusak tatanan yang sudah berjalan. Nah, ini beresiko, bahaya. Merasa kurang dihargai. Nah, ada pola orang yang melakukan sesuatu itu dia lebih senang ketika dia mendapatkan apresiasi. Nah, ketika dia kurang merasa dihargai, dia malas untuk melakukan perubahan. Lalu kurangnya sense of purpose. Kadang-kadang orang memiliki nafsu untuk menjadi bagian perubahan. Jadi kalau dia dilibatkan sesuatu, dia akan lebih senang. Nah, ketika orang merasa dia kurang dilibatkan, kurang dirasa berguna, dia pasti lebih nggak pede. Ketika orang nggak pede, otomatis dia daripada melakukan sesuatu yang beresiko, melakukan sesuatu yang berbeda, melakukan ide baru, dia akan takut. Dari personal kurang lebih ada eh, empat ini. Mungkin ada faktor-faktor lain, cuman terbesar adalah faktor ini. Lalu dari faktor organisasi. Jadi di faktor organisasi ini eh, ada beberapa hal. Yang pertama adalah manajemen yang tidak mentoleransi kegagalan. Nah, otomatis dia akan bikin si karyawan ini takut. Misalkan ada ide baru, gagal, dipermasalahkan, besok lagi nggak mau bikin ide baru. Ini seringkali terjadi secara tidak disadari karena dimanapun yang namanya perusahaan memang tidak mau gagal, tidak mau merugi, tidak mau buang-buang untuk hal-hal yang perubahan apa namanya perubahan baru, tapi akhirnya nggak kepake. Memang sangat mengecewakan, tapi sangat membahayakan lagi kalau misalkan kegagalan ini jadi sesuatu yang terlalu besar disorot sehingga orang jadi malas mikir. Ini sangat berbahaya. Orang akan jadi trauma nanti untuk melakukan perubahan. Micromanagement dan kurangnya kepercayaan. Organisasi yang sifatnya bos turun tangan langsung, semuanya harus approval ke bosnya. Kalau ada perubahan ini apa namanya approvalnya harus 3 level sampai level ke 4 lah segala macam. Nah ini orang jadi takut juga untuk melakukan perubahan. Nanti mau bikin perubahan yang sifatnya mikro, perubahan yang sifatnya lokal di area kecil, nanti harus pengajuan sampai ke director. Nah ini bikin orang males untuk berkembang. Lalu yang namanya orang pasti ingin yang namanya diberikan kepercayaan. Nah, ketika dia tidak diberikan kepercayaan, otomatis dia jadi nggak pede untuk melakukan perubahan. Dia jadi nggak pede, zona nyaman lagi terjebak. Sistem promosi yang kurang tepat. Ini
promosi memang sangat bisa memacu orang untuk melakukan hal baru, melakukan perubahan, memberikan ide. Tapi kalau sistem promosinya kurang tepat, misalkan sistem promosi berdasarkan senioritas, ya orang yang baru malas mikir, ngapain gue capek-capek mikir, toh ujung-ujungnya yang melesat, yang lebih tua, yang lebih lama di organisasi itu. Jadi sistem promosi memang harus dirancang dengan baik sesuai dengan eh, sumbangsih orang, kontribusinya seperti apa, penilaian kerja seperti apa. Jadi titik ukur ke kontribusi akan lebih diperbesar. Lalu zona nyaman itu berbahaya juga muncul dari penugasan yang monoton. Misalkan di sales, sales ini misalkan dikasih area yang itu aja. Ketika dia sudah achieve, misalkan target 100%, 100% terus, ya dia akan bekerja seperti itu saja. Tidak ter-challenge lebih besar. Mungkin challenge ada di market, ada challenge-nya masing-masing. Pasar bergerak, cuman akan lebih nyaman lagi kalau dia tidak mendapatkan challenge penugasan yang berbeda. Lalu kurangnya penjaminan psychological safety. Nah, kadang-kadang orang melakukan sesuatu jika tidak merasa terbackup, itu takut. Misalkan ada satu staf mengajukan, Pak, saya pengen mengajukan ide baru, tapi ini beresiko ke sini, nanti kalau gagal ada resikonya seperti ini. Nah, ketika dia tidak terbackup, oke, saya yang tanggung jawab sebagai atasannya. Sebagai direktur, saya yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Yang penting saya approve di depan, misalkan harus ada semacam proposalnya dulu. Nah, dia akan beresiko takut juga. Jadi harus ada penjaminan dari atasan kalau perubahan itu dijamin. Ide baru itu ide karyawan adalah ide perusahaan yang patut untuk diperjuangkan. Jadi perlu psychological insurance lah. Kenapa harus ada perubahan? Kenapa kok karyawan yang udah nyaman kok diutak-atik lagi? Kan karyawan kan udah nyaman udah cukup. Enggak. Coba bayangkan kalau Anda adalah pembalap profesional yang mahir, tetapi mesin mobil Anda rusak, tidak terawat, berkarat, banyak kempes. Misalkan Anda memiliki bisnis, bisnis owner sehebat apapun, CEO sehebat apapun, kalau timnya memble, ya memble aja, nggak akan bisa bersaing. Jadi tim adalah mesin, tim adalah roda, organisasi bisa berkembang selain karena main behind the gun, gunnya juga penting. Apa yang bisa dilakukan? Banyak hal bisa dilakukan. Eh, yang pertama pasti lakukan identifikasi. Seperti yang disampaikan di depan tadi, jika di tempat Anda sekalian, Bapak Ibu sekalian, sudah terjadi 5 hal ini, wah, serem. Coba sambil dibayangin, eh, di tim Anda, dari 5 ini ada berapa tanda silang yang muncul? Ada berapa hal yang muncul? Coba sambil dibayangin. Jika sudah dilakukan identifikasi, lalu lakukan perubahan. Nah, ada banyak hal perubahan yang bisa dilakukan. eh yang pertama adalah perubahan dari sistem dan budayanya. Jadi, yang pertama lakukan bangun culture of experimentation. Jadi, bikin tim Anda
dorong mereka untuk berikan ruang, ada ruang untuk ide-ide kecil, misalkan continuous improvement lah, harus ada target, misalkan sebulan satu orang harus ada satu innovation sprint, atau mereka dikasih waktu dalam 1 minggu ada 10% waktu untuk bahas, misalkan ada brainstorming, itu bisa. Jadi mereka terbiasa untuk pikirkan hal baru selain dari kebiasaan yang sudah berjalan, selain dari common yang mereka lakukan. Bisa juga ini bersifat projection, jadi bersifat project. Misalkan kita bikin pilot project, melakukan sesuatu hal, melakukan perubahan apa, dan mereka dipekerjakan dalam project continuous improvement ini dalam tim, tidak harus sendirian. Itu bisa. Nah, kadang-kadang kita bisa just tidak harus leadernya yang jadi kepala pilot projectnya. Ini bisa. Jadi kita akan tahu potensi-potensi baru, karyawan-karyawan yang punya potensi untuk bisa jadi next leader. Lalu yang kedua, lakukan rotasi dan berikan tantangan baru. Ubah rutinitas. Rutinitas itu momok untuk improvement. Jadi pindahkan mereka mungkin antar project, atau kalau sales antar area, atau misalkan di area yang sama tukeran klien. Jadi tantangan besar, tantangan segar, tantangan baru adalah energi baru. Itu sudah banyak terjadi. Misalkan kita coba ganti role-nya, dia sebagai apa? Tentu saja tetap menimbang kemampuan orangnya, background orangnya seperti apa. Yang ketiga, ukur dan akan pembelajaran, bukan hanya hasil. Eh, ini seringkali terlewat. Jadi seringkali kita sebagai leader, kita sebagai business owner merayakan sesuatu ketika goals saja, ketika sesuatu achieve saja. Tapi pembelajarannya tidak dirayakan, pembelajarannya tidak dihargai. Nah, bisa dilakukan misalkan ada wording yearly, kayak eh, ide terbaik, karyawan dengan continuous improvement terbaik, karyawan dengan project eh, perubahan innovation sprint terbaik, itu bisa. Jadi meskipun belum terjadi, gagasannya kita hargai, projectnya kita hargai, seperti itu. Yang keempat, berikan autonomi yang nyata. Jadi tidak hanya delegasikan, tapi otoritas itu penting. Jadi orang kalau dikasih kerjaan, kerjaan aja, dikasih tanggung jawab tanpa dikasih wewenang, itu mereka akan kurang dipercaya. Ketika orang merasa dipercaya, nantinya kita berikan otonomi yang kuat, kita berikan apa namanya, wewenang yang kuat, harapannya akan muncul, orang ini akan lebih pede. Oh, saya diberikan kepercayaan, berarti saya bisa. Seperti itu. Lalu kaitkan kembali ke purpose besar. Tunjukkan dampak nyata apa yang mereka lakukan terhadap misi perusahaan, misi personalnya, misi sosialnya, itu relate. Kalau misalkan dia melakukan sesuatu hanya untuk perusahaan-perusahaan lah, untuk perusahaan semua, dia merasa untuk dirinya itu eh, tidak oke, dia merasa untuk sosialnya tidak oke. Kadang-kadang orang merasa, buat apa? Apa impactnya ke saya? Apa impactnya ke perkembangan diri saya? Nah, eh, perlu kita kaitkan sesuatu ini, ide-idenya ini, kenapa dia harus, kasih dia alasan kenapa dia harus berkembang. Lalu berikan penghargaan untuk kontribusi. Tunjukkan kepedulian kepada yang peduli dan berkontribusi. Nah, ini, eh, sama halnya dengan tadi,
sistemnya, termasuk sistem untuk promosinya, lebih ke dititik beratkan ke seseorang yang berkontribusi akan dinilai lebih daripada orang yang punya masa kerja lebih panjang misalnya. Selain dari sistem yang berubah, sistem yang kita perbaikin ada kurang lebih 6 ya tadi. Eh, Lakukan juga perubahan pola leadershipnya. Yang pertama, leader sebagai coach, bukan bos. Kenapa? Karena orang akan terpancing banyak gagasan baru, banyak obrolan baru ketika dia memposisikan diri bosnya itu sebagai coach. Akan muncul brainstormnya lebih besar. Di jangan hanya perintah, tanya, siapa tahu ada gagasan yang bisa digali dari ini orang. Kalau misalkan dari karyawan banyak gagasan yang bisa digali dan dipakai gagasannya, orang akan merasa lebih dihargai. Lalu lakukan mentorship antar karyawan. Kadang-kadang di tempat Bapak Ibu sekalian, di klien-klien kami di Total System, ada beberapa titik orang saja yang stagnan terjebak di zona nyaman. Tapi ada beberapa tim yang masih lapar belajar. Nah, biasanya kita arahkan untuk orang ini bekerja bersama. Jadi vibes positifnya menular, keinginan lapar belajarnya ini bisa menular. Orang yang tadinya lemes berkumpul dengan orang yang pengen belajar nanti berdampak dan kadang-kadang kita melakukan orang yang sudah terjebak di zona nyaman justru kita jadikan mentor, jadi dia kepancing. Dia jadi kena pancingan dari orang yang masih bertanya-tanya, oh dia mau berkembang, sedangkan saya kok sudah stuck di sini-sini saja. Lalu lakukan refleksi rutin, bukan apa yang kamu capai minggu ini, hari ini, bulan ini, tapi apa yang telah kita pelajari, apa ide baru yang kita tangkap hari ini. Jadi pembelajaran adalah hal yang penting untuk bisa merubah pola pengembangan orang yang terlanjur terjebak di zona nyaman. Perbarui reward system bisa dilakukan komponen innovation and leaders, apa namanya, learning goals masuk ke KPI, misalkan satu orang leader 1 bulan minimal dia harus ada satu ide perubahan, itu bisa dimasukkan ke KPI. Ini juga bersangkutan juga dengan tadi yang saya sampaikan, apa namanya, sistem yang terkait dengan penghargaan untuk kontribusi, kurang lebih sama. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan jebakan zona nyaman. Ada satu kata-kata yang sangat bagus, great minds don't burn out, they rush when they stop moving. Jadi karyawan yang hebat tetap akan hebat. Mereka tidak burn out, mereka hanya berhenti ketika tidak, mereka hanya berkarat, mereka menjadi tidak terawat ketika mereka berhenti bergerak. Nah, Bapak Ibu, di Total System kami ada program yang namanya Business Check Up. Ada beberapa titik kontrol yang biasanya kita amati. Misalkan ada gejala bisnis yang tidak sehat. Salah satunya yang tadi kita bahas adalah SDM yang tidak produktif. Kita bisa bantu untuk bisa apa namanya, lakukan check up, business check up seperti medical check up, tapi di bisnis Anda. Kita bisa lakukan analisis menyeluruh, menilai dari berbagai aspek, keuangan operasional manajemennya seperti apa, tenaga kerjanya seperti apa,
kita bisa bantu untuk rumuskan identifikasi masalahnya, akar masalahnya seperti apa, lalu kita bisa bersama-sama gali solusi strategisnya untuk memberikan rekomendasi berbasis data dari identifikasi masalah dan analisis yang sudah dilakukan secara menyeluruh. Di total system kita bisa eh, bantu memberikan coaching terkait ini semua. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke Bu Heni. Jika ada diskusi, silakan Bapak Ibu bisa tuliskan di chat. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak Fajar. Terima kasih banyak Pak Fajar atas presentasi dan diskusi yang sangat informatif dan menginspirasi kita di sini. Dari materi presentasi tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak mengenai jebakan zona nyaman. Karyawan Anda pintar, berprestasi, punya potensi besar, tapi kenapa mereka tiba-tiba berhenti berinovasi? Jawabannya seringkali bukan malas, tapi terjebak zona nyaman. Saat target tercapai dan semuanya terasa aman, banyak orang-orang yang paling cemerlang perlahan kehilangan rasa lapar untuk berkembang. Dan disinilah tantangan terbesar seorang leader dimulai. Dari presentasi tadi kita sudah membahas apa penyebab utama tim berhenti berinovasi, bagaimana mengenali zona nyaman yang berbahaya, dan strategi konkret untuk menghidupkan kembali semangat inovasi di organisasi Anda. Marilah sudah saatnya kita ubah stagnasi jadi kreativitas yang membara. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi Q&A, mohon Bapak Ibu berkenan open kamera untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Untuk sesi Q&A atau tanya jawab nanti bisa langsung melalui chat ya Bapak Ibu. Silahkan untuk open kamera terlebih dahulu. Bagi yang eh, ada yang hal yang ditanyakan atau didiskusikan bisa melalui chat. Silahkan langsung chat di Zoom ini. Oke, kita bisa mulai untuk sesi tanya jawabnya ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk? Oke, untuk sesi fotonya sudah, Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawabnya. Pak Fajar, ini ada pertanyaan dari Pak Rahmat. Bagaimana cara mengelola rasa takut atau ragu saat mencoba hal baru? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Rahmat. Pertanyaan yang sangat bagus. Salam kenal Pak Rahmat. Bagaimana cara mengelola rasa takut atau ragu saat mencoba hal baru? Cara paling mudahnya adalah merubah mindset. Biasanya orang takut untuk mencoba hal baru. Yang ditakutkan apa dulu nih? Takut gagal atau takut mencobanya? Kalau misalkan takut mencoba hal baru karena takut gagal, kita harus balik. Bagaimana kalau berhasil? Seperti itu. Lalu kita bisa lakukan juga kita perbesar yang namanya needs of improvement. Jadi orang merasa penting untuk berubah. Misalkan jika tidak berubah akan terjadi apa saja. Jika berubah akan terjadi apa saja. Ya.
Itu bisa dijadikan pertimbangan. Semakin besar needs of improvementnya, semakin hilang rasa takutnya. Karena kegagalan bukan hanya ketika kita melakukan sesuatu yang baru, tapi tidak melakukan apa-apapun. Kadang-kadang kita juga akan menjadi gagal. Karena dunia bergerak, berputar. Dunia dari tahun lama sampai sekarang, itu banyak yang berubah. Kalau kita tidak melakukan sesuatu hal yang baru, ya eh, akan terjadi sesuatu yang berbahaya terjadi ke kita atau organisasi kita. Cukup menjawab Pak Rahmat? Mungkin ada pertanyaan lain, Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu ada hal yang mau didiskusikan dalam forum ini, silahkan ditanyakan by chat ya Bapak Ibu. Sambil menunggu untuk chat yang ada hal yang ditanyakan, untuk webinar jebakan zona nyaman, nanti mohon kesediaannya buat Bapak Ibu untuk mengisi formulir feedback berikut di ini ya di chat ya. Jadi nanti akan kami gunakan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kegiatan kami ke depannya. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin supaya lebih hidup obrolannya, silakan bagi yang mau ngobrol, kita buka open mic, silakan lambaikan tangan, kita ini kita buka saja tidak apa-apa. Atau kalau kurang nyaman, via chat juga oke. Silakan Bapak Ibu. Ya, silahkan Pak Fato. Sebentar, Pak Fato. Mic-nya silahkan dibuka, ada apa-apa Pak kalau mau bertanya langsung. Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal ya Pak Salam Fajar. kenal Pak Fato. Ya, Mbak siapa ini? Saya Henny Pak. Oh ya, Mbak ini ya. Oke, Iya. terima kasih atas waktunya. Yang mau saya tanyakan, gimana kalau ada suatu kondisi di mana kondisi itu perubahan yang radikal gitu, yang berpengaruh terhadap core value bisnisnya mungkin atau core value perusahaannya, budayanya, kulturnya, peraturannya, kebijakannya segala macam. Contohnya misalnya eh, ada peraturan tertentu dari pemerintah nggak boleh nggak boleh apa ya eh, nggak boleh apa gitulah ya sehingga ada salah satu core values yang harus hilang. Gimana gimana cara menyikapi itu? Apakah kemudian eh, budaya yang sudah dibangun harus diubah secara cepat, masif gitu ya, atau gimana menurut Pak Fajar? Terima kasih. Sorry Pak, bisa diulangin Pak. Tadi agak kurang bisa saya tangkap, sorry. Intinya gini Pak, ada suatu perubahan yang harus dilakukan. Oke. Tidak ada nego misalnya ya, karena ada Oke. kebijakan dari pemerintah ya. Terus nyenggol banget nih ke core value atau kulturnya perusahaan yang mana ini udah dibangun gitu ya. Ini udah dilakukan sejak lama, udah jadi ruhnya si perusahaan. Kemudian tiba-tiba itu nggak boleh dilakukan. Misalnya salah satu contoh kecil eh, salam gitu ya, semangat pagi misalnya lah, hal-hal yang padahal itu ruh perusahaan kita banget. Oh tiba-tiba itu nggak boleh dilakukan gitu. Oke. Baik Pak, sedikit menyimpang ya Pak ya. Jadi
misalkan terjadi sesuatu interupsi dari luar ya Pak. Misalkan dari pemerintah melakukan perubahan sesuatu yang berdampak langsung ke core value perusahaan, itu adalah sepenuhnya kebijakan dari perusahaan. Nah, tinggal dari perusahaan itu sendiri menimbang cost benefitnya apa. Misalkan kalau dilakukan beresiko melanggar suatu hal yang besar, ya saya rasa akan lebih ideal kalau memang harus ngikut, harus manut seperti itu. Cuman kalau sesuatu ini misal dilakukan masih dalam taraf tidak apa dan itu dari perusahaan benefitnya bagus, ya balik lagi adalah hubungannya antara cost and benefit untuk hal tersebut sih, Pak. Siap, makasih Pak Fajar. Thank you, Pak Fatul. Oke, selanjutnya saya lanjut ya Pak dari Pak DMA. Apa cara tercepat membuat tim keluar dari zona nyaman? Karena terkadang kita tidak memiliki banyak waktu. Apa cara Oke, terima kasih Pak DMA. Apa cara tercepat untuk membuat tim kita keluar dari zona nyaman? Yang paling cepat adalah kasih penugasan lain. Pindah dia di lokasi lain. Misalkan dia ada di office, taruh dia di role yang berbeda dengan yang biasa dilakukan. Otomatis dia akan bergerak. Otomatis dia akan terlepas dari zona nyaman. Paling cepat adalah pindah lokasinya. Seperti itu, Pak. Lanjut ke Bapak atau Ibu nih, Budi Karyati. Salam kenal Bapak atau Ibu. Di perusahaan kami rata-rata karyawan lama, otomatis sudah di zona nyaman. Bagaimana mengatasi karyawan yang sudah merasa senior, tapi sebenarnya tidak aktif? Mungkin pertanyaannya bagaimana mengatasi karyawan yang sudah merasa senior, tapi sebenarnya dia tidak lagi produktif? Atau seperti apa? Nah, eh cukup challenging ketika kita berhadapan dengan karyawan senior, tapi kadang-kadang kita harus lakukan brainwash ke mereka. Selain dari yang saya sampaikan tadi, karyawan senior itu biasanya bermasalah dengan mindset yang tidak open-minded. Jadi mindsetnya itu berhenti. Dia biasanya melihat sesuatu yang sifatnya kalau dibilang tunneling. Tunneling itu kalau kita tahu tunnel, apa namanya, terowongan bawah tanah, yang dilihat adalah sesuatu yang sama terus. Nah, sebagai tim leader kita harus ngasih tahu di samping-samping kita di dunia lain itu sudah bergerak. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang sama saja, tim kita masih tunneling, ya kita tidak akan bisa berkembang seperti itu. Jadi bikin mereka merasa mindset yang terbuka, open minded itu penting. Ketika open minded terbuka, otomatis mereka akan fresh lagi, mereka akan merasa tidak senior lagi. Seperti itu, Bapak atau Ibu Budi Karyati. Cukup menjawab. Jika misalkan kurang cukup menjawab, boleh didiskus lagi. Silakan Bapak Ibu, ada lagi dari Ibu Elin. Bagaimana jika kita mencoba keluar dari zona nyaman, tapi di lingkungan kerja tersebut tidak mengapresiasi dengan baik? Bagaimana jika kita mencoba keluar dari zona nyaman, tapi di lingkungan kerja tersebut tidak mengapresiasi dengan baik? Ini, saya pernah belajar dengan salah satu leader saya sebelumnya.
Jadi pengembangan diri sebisa mungkin tidak terpaku kita di satu titik saja, tidak hanya di perusahaan. Jadi tidak hanya di pekerjaan. Kalau kita mengembangkan diri di zona nyaman meskipun tidak diapresiasi, sesuatu yang kita kembangkan untuk diri kita akan berdampak untuk diri kita sendiri. Jadi misalkan value diri kita naik, misalkan kualitas hidupnya bisa berubah, atau mungkin misalkan dari perusahaan kita kurang menghargai, akan dilihat oleh kompetitornya perusahaan kita, atau dilihat karyawan ya, dilihat oleh peng-hire lain, itu otomatis akan mengangkat nilai hidup kita, value hidup kita. Jadi lakukan sesuatu ini tidak hanya untuk perusahaan, lakukan untuk nilai ke diri kita juga. Gitu Bu Elin. Oke. Pak Fajar, saya Yes. tertarik dengan pertanyaan yang dari Pak DMA tadi mengenai cara tercepat. Tadi kan Bapak mengutarakan bahwa eh, kita apa namanya dipindah lokasi kerja ya. Ya, Oke. Mungkin yang di dalam kantor kita pindah keluar terjun ke lapangan seperti itu. Kan ada benar yang Bu. orang nih orang yang memang passionnya itu dia di kantor kerjanya itu memang dia itu tidak suka kayak apa ya introvert ya, dia tidak suka dengan komunikasi mungkin apa kalau di luar itu kan banyak harus banyak komunikasi dengan orang seperti itu kan. Kalau di dalam kantor kan dia kerjanya hanya dengan menghadap dengan komputer seperti itu kan. Eh, apa dengan memindahkan orang tersebut ke bagian keluar, itu berarti akan ada risiko, bahkan ada risiko bahwa karyawan tersebut akan mundur dari perusahaan. Ya, Karena tadi passionnya beda-beda. Orang itu ada yang passionnya di belakang meja, ada yang memang hmm? dia suka komunikasi dengan orang di luar, seperti itu. Oke. eh Pemindahan lokasi kerja, saya bilang lokasi belum tentu lokasinya dalam bentuk tempat ya, bisa Ya, jadi skop yang berbeda. Itu juga kita perlu pertimbangkan ini orang seperti apa, backgroundnya seperti apa. Jangan sampai kita lakukan hanya untuk ngejar perusahaan supaya karyawannya tidak di zona nyaman, tapi malah mengorbankan yang lain-lain. Tentu harus ditimbang cost benefitnya. Kalau oke. di skop kecil, misalkan sama-sama orang produksi, nah dia tadinya sebagai leader tim A, besok jadi leader tim B, itu bisa. Skopnya tidak jauh berbeda. Mungkin timnya aja di bawahnya yang berbeda. Atau kalau misalkan sales, sama-sama dia di lapangan. Tadinya dia skopnya di area tertentu, misalkan biasanya dia pegang Jawa Tengah, besoknya dia pegang Jawa Timur. Hal yang dia lakukan kurang lebih sama, cuman lokasinya aja yang berbeda, objeknya saja berbeda. Jadi scope tidak hanya tentang lokasi, bisa juga tentang apa namanya, geser tim lah, atau misalkan bisa juga dengan ini kita bikin penugasan baru. Misalkan sales sudah katakanlah penjualannya hampir sempurna 100% atau lebih. Dia akan berulang seperti itu aja nggak berkembang. Nah, kita kasih challenge, targetnya dirubah. Itu bisa juga, dia otomatis langsung bergerak. Oh, saya bisa lakukan ini nih. Kita harus, dia berpikir lagi dengan otomatis seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bapak Dita. Bagaimana pandangan Bapak mengenai Gen Z yang sudah mulai memasuki dunia kerja? Mereka menghindari yang namanya burnout, tetapi berharap sukses instan atau zona nyaman. Bagaimana mengubah mindset mereka agar
kompetensinya juga meningkat. Oke, terima kasih Pak Dita. Pertanyaannya sangat istimewa. Bagaimana pandangan Bapak mengenai Gen Z yang sudah mulai masuk dunia kerja? Di beberapa klien kami sudah berhadapan dengan Gen Z yang umumnya sama. Mereka menghindari yang namanya burnout, mereka menghindari yang namanya kerja keras, kerja berat, tapi inginnya sukses instan. Bagaimana cara mengubah mindset mereka agar kompetensinya juga meningkat? Yang pertama, bikin mereka aware. Jadi suatu pekerjaan, suatu posisi itu membutuhkan yang namanya kualifikasi. Nah, kita harus clearly sampaikan ke mereka kalau ini kompetensi, lu harus achieve. Kalau belum achieve, ya jangan berharap yang namanya kamu sudah nyaman. Kamu harus belajar, kamu harus menambah kompetensimu supaya ini kualifikasi terpenuhi. Jadi kita harus clearly sampaikan untuk menghadapi Gen Z memang butuh komunikasi yang belak-belakan. Kamu kurang di sini. Kita butuh nilai karyawan untuk di sisi ini adalah nilai 7. Lu masih di nilai 4. Lu harus benerin. Harus disampaikan dengan clear. Tentu dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya lebih pas ke Gen Z. Seperti itu. Bisa juga mereka itu diberikan keleluasaan yang lebih. Misalkan, eh, kita kasih gambaran goals-nya seperti apa. Goals-nya secara overview besar seperti ini, silahkan langkahmu. Mereka kan Gen Z ini lebih sifatnya banyak, umumnya banyak yang lebih apa namanya kreatif. Jadi silahkan jalannya terserah kamu. Yang penting hasilnya seperti ini. Itu bisa juga dilakukan seperti itu. Tinggal kita harus cek seberapa pas dengan bisnis kita, seberapa pas dengan organisasi kita, seperti itu. Terima kasih kembali, Pak Dita. Oke, silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau didiskusikan bisa langsung juga boleh langsung diutarakan. Silakan buka mikrofonnya. Ada yang didiskusikan lagi dari Bapak Ibu? Ada yang mau disampaikan? Dari chat sudah nggak ada Pak yang apa pertanyaan atau diskusi yang ditanyakan oleh peserta. Mungkin dari Pak Fajar ada tambahan dulu. Mungkin dari Bapak Ibu, misalkan ada pertanyaan lain-lain, bisa ditanyakan ke admin kami. Saya share di screen ya, untuk kontak kami. Jadi silakan bahas sewaktu-waktu dengan tim Total System. Yes. Selain ini juga bisa kami bisa di reach di Instagram Total System. Sorry, totalsystem.pt. Jadi silakan hubungi admin kami jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut atau misalkan Bapak Ibu tertarik dengan layanan kami Bisnis Check Up,
Silakan hubungi kapan saja. Mungkin itu dari kami, dari saya. Saya cukupkan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Salam sehat selalu. Semoga sukses semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Oke, sore. Terima kasih Pak Selamat Fajar. sore, Terima terima kasih kasih. Bapak Selamat Ibu. sore. Acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mengundang Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mengikuti acara webinar selanjutnya. Informasi akan kami share melalui Instagram PT Total System. Silahkan follow kami di IG @totalsystem.pt untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Jangan lupa @totalsystem.pt. Tango Oscar Tango Alpha 5 Sierra Yankee Sierra Tango Echo Mike Papa Tango. Saya selaku moderator mohon undur diri, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung dan mungkin ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang positif. Kami akhiri, selamat sore dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih.